Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 8 Januari tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pembebas. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pembebas. Dan ayat firman Tuhan, Efesus 6 ayat 10, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Orang-orang Kristen harus jujur ketika berada di antara orang-orang yang korup dan pengkhianat. Dengan hati yang setia kepada Allah dan diilhami oleh Roh-Nya, dia akan melihat banyak hal yang harus dikeluh kesahkan sementara dikelilingi oleh para pelanggar hukum, mereka yang berada di pihak pemberontak besar yang telah membuang kesetiaan mereka kepada Allah surgawi. Kenyataan bahwa kedurhakaan sudah merajalela merupakan alasan yang kuat mengapa dia harus waspada dan tekun dan setia dalam pelayanan tuannya, agar dia dapat dengan benar mewakili agama Yesus Kristus. Dari segala penjuru, prajurit Kristen akan mendengar rencana-rencana pengkhianatan dan ucapan pemberontakan dari mereka yang meniadakan hukum Allah. Hal ini harus meningkatkan semangatnya untuk bertindak sebagai penjaga yang setia bagi Allah dan menggunakan segala upaya untuk membawa jiwa-jiwa bernaung di bawah panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah. Semakin pekat kegelapan moral, semakin sungguh-sungguh usaha untuk berjalan bersama Tuhan, agar terang dan kuasa darinya dapat dipantulkan kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Kasih orang Kristen yang sejati tidak akan menjadi dingin karena bertambahnya kedurhakaan. Ketika masyarakat tumbuh semakin rusak seperti pada zaman Nuh dan Lot, akan ada keprihatinan terhadap orang-orang berdosa yang tertipu, tersesat, binasa, yang mempersiapkan diri mereka untuk nasib yang serupa dengan para pelanggar yang binasa oleh air bah dan api Sodom. Kita hanya memiliki sedikit waktu untuk berperang. Kemudian Kristus akan datang dan panggung pemberontakan ini akan ditutup. Seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, perlawanan melawan dosa harus diperjuangkan. Perlawanan terhadap kuasa kegelapan. Waktu yang singkat menuntut aktivitas yang penuh semangat dan tekun dari mereka yang percaya akan kebenaran masa kini. Mereka harus mengajarkan kebenaran melalui ajaran dan teladan. Jika waktu terasa lambat untuk menunggu datangnya pembebas kita, jika kita tertunduk oleh kesengsaraan dan letih karena kerja keras, sehingga kita merasa tidak sabar untuk mengakhiri penugasan kita dan untuk menerima pembebasan yang terhormat dari peperangan, marilah kita mengingat, dan biarlah ingatan tersebut memeriksa setiap persungutan bahwa Allah meninggalkan kita di bumi untuk menghadapi badai dan konflik, untuk menyempurnakan karakter Kristen kita, untuk membuat kita mengenal lebih baik Allah Bapa dan Kristus, saudara sulung kita, dan melakukan pekerjaan dalam memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Puji Tuhan untuk pekabaran hari ini.
bahwa Tuhan adalah pembebas. Ketika kita dijepit, ketika kita ditindih dengan banyak persoalan-persoalan, pemberontakan besar yang terjadi di sorga, karena setan memberontak kepada Allah, itu turun kemudian ke bumi ini, merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan, bahkan berupaya untuk meniadakan hukum Allah. Maka ketika Yesus datang membebaskan kita, bahkan Yesus menolong kita untuk mengakui atau untuk menyatakan bahwa hukum masih berlaku di atas dunia ini. Itulah sebabnya melalui kehidupan Yesus, kegelapan di dunia ini akan dihapuskan, akan dihilangkan. Oleh karena hukum Allah adalah terang bagi setiap orang. Sebagai perenungan bagi kita, apakah antagonisme orang-orang yang membenci kekristenan meningkatkan semangat saya untuk mengabarkan Injil, sehingga si pengejek pun memiliki kesempatan untuk diselamatkan? Jadi dengan kata lain, bahwa ketika setan terus menyerang, apakah kita masih tetap bersemangat untuk membawa banyak orang, bahkan orang-orang yang mengejek kebenaran pun adalah kerinduan kita agar mereka bisa diselamatkan? Kiranya ini merupakan pertanyaan yang mengajak kita berkomitmen kepada Tuhan untuk tetap setia kepadanya. Biarlah pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Biarlah kiranya kami turut mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan, walaupun kami menghadapi tantangan yang setan sodorkan, yang setan buat, yang dilakukan oleh setan untuk menyerang manusia. Dan kiranya Yesuslah yang menjadi pembebas kami. Dengan itu kami bisa semakin setia kepada Tuhan. Pelihara kami hari ini di setiap tugas kami. Kiranya kami tidak sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.